Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat-sahabatku yang ada di Zoom dan yang ada di Pantai Kuta, Masya Allah ya. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua pertemuan, perpisahan itu Allah yang atur. Dialah Allah Ta'ala satu-satunya zat yang berkuasa menjumpakan orang yang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. Hanya Allah yang berkuasa menjauhkan orang yang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan. La ilaha illallah. Yang mengatur seluruh suasana dan keadaan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadikan satu orang kaya adalah Allah, yang menjadikan satu orang miskin adalah Allah. Yang menjadikan orang menjadi raja adalah Allah, yang menaikkan raja-raja adalah Allah, dan yang menurunkan raja-raja adalah Allah. Ya, semua berada di dalam genggaman Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Jadi sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin sempurna akan kalimat la ilaha illallah itu adalah maksud hidup kita. Mohon maaf, saya bisa dijadikan ini enggak? Jangan dijadikan admin. Karena masuk terus itu ada request invitation-nya. Baik Ustaz. Tolong saya jangan dijadikan admin ya. Ya. Sudah. Ya. Sudah, Ustaz. Jadi hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah maksud hidup kita di dunia, untuk mengenal Allah. Ya, awal daripada agama ini adalah mengenal Allah. Siapa saja yang mengenal Allah, dia pasti akan mencintai Allah. Siapa saja yang mencintai Allah Ta'ala, dia akan takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini bang berbeda dengan takut kepada makhluk. Orang kalau takut sama makhluk, dia akan lari menjauh, dia sembunyi. Tapi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan lari mendekat, merapat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, takutlah hanya kepada Allah Ta'ala saja, memintalah hanya kepada Allah Ta'ala saja, berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Semakin besar harapan kita kepada makhluk, maka semakin besarlah kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Ya, seperti teman-teman kita yang di Bali ini sekarang. Mereka ini hari-hari bekerja dari asbabnya adalah turis. Hari ini tidak ada turis datang ke Bali. Betul nggak Mas Wahyu? Sepi. Cuma tadi saya tanya sama mereka, bagaimana keadaan hari ini? Dia bilang, alhamdulillah rezeki Allah bagi. Masih bisa ngopi, masih bisa makan, sarapan. Bahkan Mas Wahyu tadi bilang nih saatnya kita untuk belajar, meningkatkan spiritualitas kita, meyakinkan diri kepada Allah Ta'ala. Ya, itu tidak bisa meremehkan. Ternyata di Pantai Kuta, yang kita lihat mungkin sebenarnya kesannya mereka adalah orang-orang yang jauh dari Allah. Ternyata setiap individu manusia ini punya hubungan khusus dengan Allah. Nah, maka saya mengingatkan kepada jamaah sekalian, ya, dalam menjalani kehidupan di dunia ini, yang pertama yang harus kita lakukan meluruskan hati kita, memperbaiki hati kita. Kalau orang hatinya baik, maka seluruh amalnya akan baik. Kalau orang amalnya baik, maka dia akan selamat di akhirat. Maka semua akan diterima oleh Allah. Tapi kalau hati kita rusak, maka seluruh amal kita akan rusak. Ya. Kalau hati kita rusak, seluruh amal kita akan rusak dan kita akan celaka. Jadi meskipun dimanapun profesi kita berada, teman-teman ada yang guru surfing di sini, ya, ada yang penyewakan papan surfing, ada yang menjual teh botol dan sebagainya. Nah, apapun profesi kita Allah tidak lihat. Ya. Kita mau raja, mau orang biasa, mau orang kaya, mau jadi seorang seniman, kayak dari saya seorang seniman, anak band. Itu tidak menjadikan diri kita dapat dispensasi, itu tidak mengenal Allah, tidak memperbaiki iman. Maka perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Iman ini harus kita usahakan, iman ini harus kita perbaiki hari-hari, di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja. Bahkan di tempat-tempat maksiat, bahkan di tengah-tengah pasar, di kantor-kantor. Siapa yang mampu mengingat Allah di sana, maka pahalanya semakin besar. Ya, air di padang pasir itu mahal harganya. Makanya ketika satu orang masuk pasar dia ingat Allah,
dia berzikir kepada Allah, dia baca doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka pahalanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam alfi hasanah, 1.000.000 kebaikan. 1.000.000 kebaikan. Nah, maka sahabat sekalian, kenapa di pasar itu pahalanya begitu besar? Karena banyak orang yang lalai di sana. Kalau di masjid itu biasa. Kalau maaf ya, kalau kita di Jakarta, kita di Sumatera, di Madura, kita taat kepada Allah itu biasa. Tapi ketika orang Allah hantar di tempat maksiat, di tempat kegelapan, kemudian dia mampu berzikir, dia mampu sholat, dia mampu mengingat Allah di tempat-tempat kegelapan, maka itu mahal harganya. Maka jadi hadirin sekalian Allah Ta'ala, jangan pernah meremehkan apapun. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Karena Allah Ta'ala merahasiakan ridhonya dalam ketaatan. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu. Karena Allah Ta'ala merahasiakan murkanya dalam kemaksiatan. Dan yang ketiga, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena Allah merahasiakan kekasih-kekasihnya. Allah merahasiakan wali-walinya. Maka saya Alhamdulillah hari ini Allah hantar ke Bali. Nah, di tempat saya mengenal hidayah. Di tempat saya mengenal Islam. Di tempat inilah. Nah, di Pantai Kuta inilah. Dulu saya duduk bersama-sama. Datang orang-orang dakwah. Bercerita tentang kebesaran Allah. Maka hari ini pun Allah hantarkan saya ke sini lagi untuk bicara kebesaran Allah di sini. Di Pantai Kuta. Sepi hari ini Pantai Kuta. Ya. Allah kuasa mendatangkan, menghambat orang datang, meramaikan, menyepikan, meninggikan, merendahkan, menyempitkan, melapangkan, itu urusan Allah. Pokoknya apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Subhanallah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. Maka hadirin sekalian, dapatkan Allah, kita akan dapatkan segala-galanya. Tapi bila kita kehilangan Allah, kita akan kehilangan segala-galanya. Nabi SAW mengajarkan kita sebuah amalan yang sederhana saja. Ini buat teman-teman saya juga dengar ya. Apa amalannya? Kata Nabi, jaddidu imanakum, perbaharilah iman kalian. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aksiru min qawli la ilaha illallah. Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dimana saja, kapan saja, jumpa siapa saja. Sambil berbaring bang, la ilaha illallah. Sambil main surfing, la ilaha illallah. Jumpa siapa saja. Yang kita lihat itu Allah. Yang menghantarkan itu Allah. Yang lihat makhluk itu Allah. Maka sahabat dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari kita bicara kebesaran Allah, hari itu iman kita meningkat. Di hari kita bicara kebesaran selain Allah, hari iman kita turun. Kenapa hari ini iman kita turun naik? Karena kita tidak istiqomah dalam bicara kebesaran Allah. Karena kita bicara kebesaran Allah, karena kita bicara kebesaran selain Allah. Maka sebelum kehidupan dunia ini berakhir, maka ini harus kita benahi dulu, Bang. Harus kita perbaiki dulu apa? Iman kita. Banyak-banyak bicara kebesaran Allah. Jumpa pedagang, ingatkan pedagang yang memberi rezeki adalah Allah. Jumpa petani, ingatkan petani bahwa saya memberi buah adalah Allah. Buah bukan datang dari ranting, ranting bukan datang dari dahan, dahan bukan datang dari batang, batang bukan datang dari akar, akar bukan datang dari tanah. Tapi akar datang dari Allah, batang datang dari Allah, dahan datang dari Allah, ranting datang dari Allah, buah datang dari Allah. Susu bukan datang dari sapi, susu datang dari Allah. Nanti di surga ada sungai susu, nggak ada sapinya. Api tak bisa membakar tanpa izin Allah. Pisau tak bisa melukai tanpa izin Allah. Ingatkan semua orang, rasa milik Allah. Rasa milik siapa? Allah. Jadi Allah mampu hadirin sekalian memberikan rasa bahagia di tengah-tengah kesusahan kita. Nah, contohnya sekarang nih, lagi sepi ya. Allah bisa bahagiakan orang. Intinya kita semua bisa bahagia. Mungkin kalau ditanya duit ada nggak? Ada, mungkin tak banyak. Tapi bahagia. Nah, hari ini banyak orang yang kaya raya berlimpah harta, tapi susah. Allah mampu menjadikan surga rasa neraka, neraka rasa surga. Paham? Allah mampu menjadikan surga rasa neraka, neraka rasa surga. Nabi Ibrahim dibakar, ditanya sama orang bagaimana rasa api, dikatakan seperti taman-taman surga. Namrus dalam istana mewah, ditanya bagaimana rasanya, dibilang gelisah, panas, seperti tempat neraka. Nah, maka sahabat sekalian, jangan tertipu oleh dunia, karena dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Ya, ada sendalnya. Dunia sementara. Akhirat selama-lamanya. Biar ingat terus. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Ingat satu persatu. Tadi Abang mengatakan, teman kita banyak telah berlalu. Kita hidup di zaman banyak kematian tiba-tiba. Banyak orang mati mendadak. Lagi olahraga mati.
lagi makan mati, lagi nonton TV mati. Dan kita nggak tahu nih kapan kita mati. Allah pastikan kedatangannya, namun Allah rahasiakan waktunya kapan. Allah rahasiakan waktunya kapan. Mungkin saja hari ini, hari terakhir kita. Karena malaikatul maut Israel alaihissalatu wassalam setiap hari menatap wajah kita 70 kali. Every day and night. Siang malam malaikat maut 70 kali menatap wajah kita. Dan tak lama lagi kita akan tinggalkan ini dunia. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, rela atau terpaksa. Maka sebelum kita ditimbun, segeralah minta ampun. Bertaubatlah kepada Allah sekarang juga. Jangan tunggu nanti-nanti, nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan, nanti keburu dikafani. Kain kafan tak berkantong. Apa yang kita bawa? Hanya iman dan amal saleh. Subhanallah. Bentar. J. Tolong bikin rekaman. Mohon maaf, saya manggil jamaah. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbaiki hubungan dengan Allah, maka Allah perbaiki hubungan kita dengan makhluk. Ya. Allah mampu memberi rezeki dengan bekerja atau tanpa bekerja. La ilaha illallah. Banyak orang kerja mati-matian bukan dapat duit banyak tapi banyak utang. Ya. Kita harus yakin yang memberi rezeki adalah Allah. Yang pertama. Kemudian perbaiki kehidupan kita, hidupkan sunnah Nabi SAW. Makan, minum tangan kanan, mulai semua kebaikan dari sebelah kanan. Jangan remehkan sunnah. Apa sunnah yang paling dicintai Nabi? Sholat 5 waktu berjamaah di tempat azan dikumandangkan. Usahakan sholat bang. Antum meskipun tidak sholat di masjid ya, karena jauh masjid dari Kuta ini, kan paling dekat masjid mana sih? Ya lumayan jauh kan, tidak jalan kaki. Nah, tapi jangan malu. Dia belajar dari orang-orang Hindu Bali. Dia sembahyang di mana aja, suka-suka dia, mau di pantai sembahyang, di bawah pohon sembahyang, pinggir jalan sembahyang, mau boleh lewat telanjang, bola tidak terkesan, tetap aja dia sembahyang. Kenapa kita orang Islam kita malu? Nah, kapan-kapan lah antum tentang sejadah azan nih, ini pakai Bayu jadi imam kan? Amin ya. Gitu. Jaga sholat bang. Kalau jaga kita. Kalau kita jaga sholat, Allah akan berikan keberkahan dalam rezeki kita. Berkah pada rezeki itu seperti manis pada gula. Buat apa kita punya gula 1 kontainer tapi nggak manis? Lebih baik kita punya gula 100 kontainer tapi manis. Bisa bagi-bagi orang. Tapi meskipun tak banyak gula kita, 1 sendok saja, tapi manis itu bermanfaat. Nah, maka sholat itu akan mendatangkan keberkahan rezeki. Ilmu ditambah, ta'rif ditambah. Di mana saja baca kitab, banyak orang. Jangan lupa, Allah beri kita sebuah kitab yang luar biasa, yang tak pernah kita sentuh, yang tak pernah kita baca. Surat cinta dari Allah segini tebal. Mana ada seorang kekasih mengirimkan surat kekasih setebal ini? Nggak ada. Kita dapat surat cinta paling selembar aja. Itu pun dicium, diparfumin, taruh di bawah baju, dalam lemari. Iya, kalau dia kasih gini aja udah senang. La ilaha illallah. Allah tuh mengantarkan surat cinta 6.000 ayat. Tapi kita tak pernah baca. Kalau kita dapat surat dari gubernur, dapat surat dari wali kota, dapat surat dari presiden, dengan bahasa yang tidak kita pahami, saya yakin kita akan mati-matian belajar mencari informasi apa maksud surat ini. Karena yang ngirim ini nggak main-main. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan pernah lelah menjadi orang baik. Ya, tetap perbaiki sholat, perbaiki ilmu kita, supaya nanti apa? Supaya semakin dekat kita dengan Allah. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang membuat kita semakin rindu kepada Allah. Ilmu yang membuat kita semakin tawadu, semakin perbaik akhlak. Semakin tawadu. Apa orang tawadu? Orang yang tawadu adalah orang yang menganggap semua orang lebih baik dari dia. Ya. Saya ketemu mas-mas ini, abang-abang ini di sini, anak-anak pantai di sini. Saya dalam pada hati saya mereka lebih baik dari saya. Ya. Ketemu orang-orang di mana saja. Ketemu orang kaya, katakan orang kaya lebih baik dari saya. Ketemu orang miskin, katakan orang miskin lebih baik dari saya. Ketemu orang tua, katakan orang tua lebih baik dari saya. Ketemu anak muda, katakan anak muda lebih baik. Kenapa orang tua lebih baik? Mereka lebih duluan beramal soleh dari saya. Pasti pahala mereka lebih banyak daripada pahala saya. Ketemu anak muda, katakan adik-adik itu lebih baik dari saya. Kenapa? Karena saya lebih duluan bermaksiat daripada dia. Pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa dia. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tuliskan setiap hari di buku kita. Ucapkan setiap hari sebuah kalimat sederhana. Coba ikuti kalimat ini ya. Yang mendengarkan suara saya di rumah, tolong ditulis di kolom komentar. Sebaik-baik saya. Coba diikuti bang, kalimat ini mas. Sebaik-baik saya. Lebih baik orang lain. Lebih baik orang lain. Baik orang lain.
Baik-baik saya buruk saya. lebih baik orang Coba lain. ditulis coba semuanya, ditulis coba. Sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Itu namanya tawadhu. Baik-baik Baik saya. kita tidak sombong, maka orang ucapkan kalimat ini. buruk saya. Terus ucapkan kalimat ini. Jangan pernah Orang merasa lain. sama dengan orang lain, apalagi merasa lebih baik. Karena orang sombong diharamkan mencium bau surga. Nggak boleh sombong. Apa yang mau kita sombongkan? Hah? Orang kaya sombongnya nggak boleh, apalagi miskin. Orang alim sombongnya nggak boleh, apalagi kita punya dosa. Maka jangan sombong. Coba tuliskan, sebaik-baik saya, lebih baik orang Sebaik-baik lain, saya. seburuk orang lain lebih buruk saya. Orang lain. Alhamdulillah. Kemudian ikhlas, dan yang terakhir hadirin sekalian, saya ingatkan bahwasanya dunia tak lama. Dunia sementara saja. Akhirat selama-lamanya. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat yang akan kita tinggalkan. Ya. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Coba tuliskan lagi yang belum menulis, coba. Sebaik-baik saya, Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain, lebih baik orang lain. seburuk-buruk orang lain, Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. lebih buruk saya. Allahu Akbar ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Sekian lama kita lewat, ada orang boleh datang lewat. Subhanallah. Nanti datang lagi lebih ramai lagi, insyaallah ya. Biar banyak lagi duitnya mas makin, amin. Biar banyak lagi orang belajar surfing. Ya, boleh silakan yang mau bertanya silakan. Saya ada waktu lagi kurang lebih 5 menit atau 10 menit sebelum di teman-teman bapak-bapak semua untuk bermuzakarah sendiri, silakan. Ini pertama kali nih live dari Pantai Kuta ini. Subhanallah. Sepi mas. Ustadz datang hari apa Ustadz di sana Ustadz? Semalam kami sampai Oh sini. semalam. Ya. Jalan darat Ustadz. Jalan darat. Jalan darat ya. Ya silakan. Ada yang mau bertanya silakan langsung aja. Minta ampun Nanat sebelum gimana nih? ditimbun. Mau di sebentar. Boleh saya pertanyaan yang Boleh mungkin. silakan karena Kak. Assalamualaikum Ustadz, singkat aja Salam. mungkin. Ustadz bisa ceritakan gimana perjalanan hijrahnya Ustadz waktu itu, dan kalau pada saat kadang-kadang setelah kita hijrah bagaimana supaya istiqomah gitu. Kadang-kadang kan iman itu naik turun. Bagaimana untuk menjaga supaya kita tuh tetap istiqomah gitu aja sih Ustadz. Ya. Mbak, live Zoom ini. Ini Haji Meldian, kenalkan Haji Meldian. Pengusaha dari Painan di Sumatera Barat. Jadi saya mengenal Islam itu dulu di sini di Pantai Kuta ini di Bali. Ya. Ini tempat nongkrongnya teman-teman ini di sini. Sudah saya nongkrong dulu tahun 98, 97, 99. Ya. Memang ke Bali niatnya dulu mau rock and roll, mau jadi anak metal, mau hidup bebas, jauh dari agama, jauh dari aturan. Tapi ternyata Allah Ta'ala berkuasa berkehendak lain. Justru di Bali saya mengenal orang-orang saleh, orang-orang baik, mengenal dai-dai, orang-orang tablik ya. Jadi yang menjemput saya dulu itu jamaah tablik. Mereka datang silih berganti dari seluruh dunia, mengajak saya untuk masuk masjid. Saya bilang nggak mungkin di Bali bisa masuk masjid, Mas. Karena kita nggak dengar azan di sini kan. Ditanya sama Mas, ada azan nggak di sini? Kedengaran nggak mic di sini? Nggak ada nih mereka nih. Tanya mereka, nggak ada azan di sini. Ya, jadi kalau saya bilang nggak mungkin orang di Bali ini bisa sholat 5 waktu. Orang saya dulu di Padangnya nggak bisa, sering ketinggalan di kampung. Terus dia bilang, memang susah Mas, Bang Dery kalau tidak dilatih. Segala sesuatu itu perlu latihan. Ya? Main surfing bisa perlu latihan nggak? Untuk bisa naik di atas ombak itu perlu latihan nggak? Berapa hari latihannya tuh? Tiap hari latihan yang nggak main-main. Terus dia bilang, gimana caranya supaya latihannya? Waktu itu saya diajak tahun 2000-an itu untuk itikaf 3 hari 3 malam di masjid. Saya itikaf 3 hari 3 malam di masjid. Setelah 3 hari 3 malam itulah di masjid, jaga wudhu sempurna, sholat 5 waktu di masjid selama 3 hari. Qiyamul setiap malam, mata terjaga dari maksiat, lisan terjaga dari maksiat. Semua 3 hari 3 malam hanya mendengar kebesaran Allah, baca Quran, tidak maksiat. Maka setelah itulah berubah. Nanti apa kapan Mas antum coba 3 hari di masjid. Setelah 3 hari iris kuping anak kalau antum nggak 5 waktu di masjid. Ya, berapa banyak teman-teman kita dulu yang anak-anak pantai kan akhirnya bolak-balik ke masjid. Banyak. Nggak kehitung banyak. Akhirnya setelah tahun 2001 itu sampai hari ini alhamdulillah Allah jaga. Allah jaga karena saya menjaga amalan itu Mas Kak ya. Setiap bulan saya meluangkan waktu 3 hari itikaf di masjid. Nah, ini sebuah metode yang sangat sederhana. Ini bukan syariat ya. Ini bukan sebuah
perlu hal yang perlu ditanyakan dalilnya mana. Tidak, ini latihan ini seperti sekolah, sarana tarbiyah, tempat belajar iman, tempat belajar amal. Nah, dengan 3 hari di masjid, maka saya yakin siapapun orangnya, bapak-bapak yang hadir di sini yang susah 5 waktu di masjid, coba deh 3 hari 3 malam jangan keluar masjid. Mau tidur aja nggak masalah, mau makan, pokoknya jangan keluar masjid 3 hari. Berlama-lama orang di satu tempat, maka hati dia akan ada kerinduan ke tempat itu. Ada mu'alak ke tempat itu. Nah, maka setelah 3 hari di masjid itu, berubah kehidupan saya. Yang dulunya dreadlock, rambutnya gimbal, ya. Kemudian setelah 3 hari di masjid, berubah penampilan, digundulin rambut, tiba-tiba pakai sorban, pakai jenggot. Kenapa berubah penampilan juga? Karena idolanya berubah. Dulu idolanya System of a Down, Sepultura, Metallica. Setelah 3 hari di masjid, idolanya Rasulullah. Kalau dulu saya mengidolakan musisi-musisi metal, gayanya saya tiru, rambutnya saya tiru, bajunya saya tiru, celananya saya tiru, sepatunya saya tiru, cara hidupnya saya tiru, semua saya tiru. Nah, hari ini ketika orang mengaku mencintai Allah, maka dia tidak ada pilihan lain, dia harus mencintai Rasulullah. Dia harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah kalau seandainya engkau benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Nah, maka berubahlah penampilan dari Sulaiman, dari metal, dari reggae style, tiba-tiba berubah menjadi orang seperti berpakaian sunnah macam. Nah, itu ceritanya, Kak. Saya dapat hidayah, asbab gerak dakwahnya teman-teman jamaah tabligh. Ya, nanti kalau ketemu di jalan teman-teman itu jangan dibenci, jangan diusir, jangan digunjing, terimalah mereka. Orang-orang yang berdakwah tanpa meminta upah, datang tak diundang, pergi tidak diantar. Mereka tak dikenal di bumi. Orang tak menganggap mereka karena pakaian mereka sederhana. Hidup mereka sederhana, itikaf di masjid. Orang-orang mengira mereka gembel-gembel yang nggak ada kerjaan. Padahal bukan. Ya, mereka adalah orang-orang yang berkorban untuk agama, meninggalkan anak istrinya, meninggalkan orang-orang dicintainya, meninggalkan bisnisnya, tokonya, rumahnya, kendaraannya. Untuk apa? Meninggalkan karib kerabatnya. Orang tuanya dia tinggalkan. Untuk belajar mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya, untuk melanjutkan dakwahnya Rasulullah yang terputus asbab kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka semoga yang hadir di sini pun ikut buat kerja dakwah ini, datang kepada manusia dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dari lorong ke lorong, dari kafe ke kafe, dari pantai ke pantai, mengajak orang kepada Allah. Nah, ini kita nggak tahu nih orang-orang yang saya ajak di depan saya ini kemudian siapa yang akan menjadi wali Allah nanti, siapa yang akan menjadi orang soleh nanti, ya. Siapa yang menjadi kiai nanti habis sekolah. Saya pernah ketemu dulu Mas di daerah Legian. Ada satu orang mau bikin tato, rambut gondrong, dia udah di studio tato. Kalau bikin tato tiba-tiba ketemu sama saya ngomong-ngomong kayak gini Mas. Dia yang lihat pakai ini, tiba-tiba dia berpikir orang Lombok. Gak jadi dia. Terus dia susul ke galeri saya kan di Jalan Pantai Jelantik kan. Dia Legian. Dia datangi sendiri tanya. Ternyata dia ingin hijrah, ingin tobat. Anak aja 3 hari di masjid. Pulang 3 hari dia kerja sebentar di galeri anak di depan lukisan. Kemudian kita berpisah. Dia pulang ke Lombok. Bertahun-tahun gak ketemu dia. Gak ada kabar. Tiba-tiba berapa tahun kemarin, 2 tahun 3 tahun yang lalu dia datang ke rumah saya. Dia bilang, alhamdulillah dia sudah hafal Al-Quran dan sudah punya pesantren, muridnya 300 orang. We never know. Kita nggak pernah tahu bagaimana orang. Bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab yang awalnya hendak membunuh Rasulullah SAW, tapi akhirnya menjadi sahabat terbaik Nabi. Kata Nabi SAW, kalau ada Nabi setelah aku, Umarlah Nabinya. Umar Nabi. Dan terbaring di sisi Nabi di Madinah kuburannya. Jadi kita jangan putus asa, Mas. Jangan kita menganggap remeh siapapun, menghina siapapun juga. Karena kita nggak pernah tahu akhir kehidupan siapa juga. Ya, doakan saya bisa istiqomah, jangan sampai terjerumus dalam kemaksiatan. Ada lagi mau bertanya? Silakan. Silakan rekan-rekan muslimin yang mau langsung buka speaker aja, ya, tinggal langsung bertanya kepada Ustadz. Mumpung live banget nih dari Bali. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Mas. Saya Ian dari SPAI. SPAI, masih ingat? Oh, Masya Allah, Bang Ian, apa kabar? Quran. Iya. Ya, Oh, alhamdulillah. Iya. Saya adik kelasnya alumni 389, saya 394 Ustadz. Alhamdulillah udah cetak 36.000 Quran nih, alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah, berkah, Masya Mas. Allah.
Doanya, minta doanya biar terus sampai 1 juta Quran, insya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Rob. Ya, Ya, terima satu kasih. dakwah Quran. Terima kasih videonya, wah udah nyebar kemana-mana itu Ustaz. Amin, Alhamdulillah. alhamdulillah, berkah. Ya berkah. Ya Ustaz, mungkin itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Semangat terus, Mas, jangan putus asa, jangan lemah ya, terus semangat. Siap. Allah kaya. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Her, mungkin itu saja. Saya akan simpulkan sedikit ya. Tema kita hari ini apa? Minta ampun sebelum ditimbun. Ya, minta ampun sebelum ditimbun. Karena memang kalau kita lihat hari ini pandemi ya, kita dengar berita satu persatu, apalagi teman-teman musisi. Ya, teman-teman saya dalam minggu ini, dalam bulan ini berapa banyak yang mati, yang meninggal. Mudah-mudahan mereka Allah ampunkan, mati dalam husnul khatimah. Amin. Amin ya Rob. Tetangga kita, jamaah masjid kita, amin. Aduh, kemarin dia masjid sholat di samping saya, tiba-tiba mati. Ya, mati itu nggak menunggu tua, nggak menunggu sakit ternyata. Ya, dia menunggu siapa yang telah datang masanya. Dan kita harus yakin, ya ada yang mematikan selain Allah. Jadi asbab-asbab COVID itu asbab saja, tabrakan itu asbab saja. Maksudnya nggak ada COVID pun kalau dia mau mati juga, betul nggak? Ya, kalau udah waktunya mati, mau duduk-duduk, mau tidur-tidur, mati juga. Nah, maka jangan takut mati, nggak takut mati. Ingat mati, nggak ingat mati. Mati. Ya. Dan Nabi SAW menjelaskan orang yang paling cerdas dalam pandang Allah Ta'ala siapa? Orang yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan bekal matinya. Ya, maka bersegeralah bertobat karena ajal tak menunggu kita bertobat, kita lah yang harus bertobat menunggu ajal itu datang. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala semoga semua teman-teman di Zoom ini, semua teman-teman yang ada di Pantai Kuta ini, Allah Ta'ala hidupkan dalam keadaan baik, mati dalam keadaan baik, mati dengan husnul khatimah. Amin. Mati dengan la ilaha illallah. Baik, mungkin itu saja. Saya mau lanjutkan lagi perjalanan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ya, tetap jadi orang baik, jangan pernah lelah. Sangka baik kepada Allah, sangka baik kepada hamba Allah. Orang yang husnuzan, insya Allah matinya husnul khatimah. Tapi kalau orang yang suuzon, kemungkinan besar mati suul khatimah. Mohon maaf, itu dari saya. Sekurus-kurus ikan pasti ada dagingnya. Segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.